액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Isabella Asmarani. Sebelah kiri saya ada Elisa dan sebelah kanan saya ada Nurinda Muslimah. Jadi kami lagi berada di wisata Kembang Jaung. Yuk ikut kami berpetualangan sambil menceritakan sejarah kerajaan Mataram. Yuk ikut. Mataram adalah kerajaan Islam yang terbesar di Indonesia. Mulanya, Mataram hanya merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya yang sebelumnya dikenal dengan nama Joko Tingkir wafat, kerajaan berpindah ke kawasan hutan Mentawai yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Mataram. Seperti apa kisahnya? Yuk tonton video kami sampai habis. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentawai. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentawai menjadi Mataram, dan dia mendapat gelar Panembahan Senopat. Pada suatu ketika terjadi huru-hara perebutan penerus tahta kekuasaan di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri. Pada tahun 1583, Arya Pangiri menjadi Raja Kerajaan Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya. Namun, kekuasaan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama, sebab dia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1586, kekuasaan Pangeran Benowo di Pajang berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Panembahan Senopati atau Sutawijaya kemudian menjadikan Pajang sebagai negeri bawahan Mataram. Sejak itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram resmi berdiri sekitar tahun 1586 dan dipimpin oleh Panembahan Senopati. Seperti tertulis dalam buku kitab terlengkap Sejarah Mataram oleh Soet Jipto Abimanyu. Masa kepemimpinan Panembahan Senopati sebagai pemimpin pertama Kerajaan Mataram. Panembahan Senopati berupaya untuk memperluas wilayah keluasannya ke berbagai daerah. Madiun dan Ponorogo merupakan dua wilayah yang berhasil ia kuasai pada tahun 1586. Di awal masa kepemimpinannya, disusul dengan seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berhasil ia taklukkan. Pada tahun 1601, Sutawijaya atau Panembahan Senopati wafat. Kepimpinannya kemudian digantikan oleh Anyakrawati atau Mas Jolang, putra dari Panembahan Senopati. Masa kepemimpinan Anyakrawati dan Adipati Matupura. Di masa kepemimpinan Mas Jolang, banyak kota-kota yang memberontak dan ingin memisahkan diri dari Kerajaan Mataram. Beberapa kota yang melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri adalah Ponorogo, Surabaya, dan Demak. Pemberontakan dilakukan terus-menerus bahkan hingga Mas Jolang wafat pada tahun 1613. Kemudian kepemimpinan Kerajaan Mataram diserahkan kepada Adipati Matapura. Adipati Matapura memerintah Kerajaan Mataram dalam waktu yang singkat. Ia kemudian digantikan oleh Sultan Agung. Masa kepemimpinan Sultan Agung. Berkat pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram dapat menjadi kerajaan yang paling berkuasa di Pulau Jawa, terkhusus Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia juga memperluas wilayah ke Sukadana, Kalimantan, dan Cirebon, Jawa Barat. Saat ingin menguasai Banten, Sultan Agung ditantang oleh pihak Belanda yang datang dan singgah lebih awal di Banten. Akhirnya terjadi bentrokan di antara Kerajaan Mataram dan Belanda. Maka Kerajaan Mataram harus berhasil mengalahkan Belanda terlebih dahulu agar dapat menguasai Banten. Adapun pusat kekuasaan Belanda terletak di Batavia. Kerajaan Mataram kemudian menjatuhkan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan pada 1628, tetapi hasilnya gagal. Kemudian disusul dengan serangan kedua
pada 1629. Lagi-lagi hasilnya gagal dikarenakan persenjataan Belanda yang sangat luar biasa. Namun Sultan Agung tidak patah semangat. Untuk mengalahkan Belanda, ia melakukan berbagai upaya seperti membangun jalan-jalan antara Mataram dan Batavia. Sultan Agung juga bekerja sama dengan Portugis dan Inggris untuk mengalahkan Belanda. Namun cita-citanya tidak tercapai karena Sultan Agung wafat pada 1645. Udah di akhir video aja nih. Terima kasih ya sudah menonton video kami sampai akhir. Jadi segini saja Petualangan kami yang menceritakan tentang sejarah Kerajaan Mataram. Ini aja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap.